Banyak yang tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, anggota Kadin itu selain daripada swasta, BUMN, juga UMKM dan koperasi. Sehingga yang disampaikan Pak Menteri tadi 57 sampai 60 juta itu jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dari pengusaha besar dan juga menengah yang jumlahnya hanya 50 ribu. Nah, tadi saya menyaksikan sendiri bahwa MBG ini adalah program yang luar biasa. 30 ribu dapur atau SPPG ini, hitungan kami bisa menyerap sampai 1,5 juta lapangan kerja. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memastikan dukungannya dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan. Salah satunya pelibatan sektor UMKM dalam dapur program makan bergizi gratis. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Kadin Bidang UMKM dan Koperasi 2025, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebutkan UMKM dan koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang hadir sebagai mitra strategis pemerintah termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Di sisi lain, pembangunan ekonomi kerakyatan juga menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional seperti program makan bergizi gratis yang mampu menggerakkan Rp1,5 triliun lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi UMKM lokal. Banyak yang tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, anggota Kadin itu selain daripada swasta, BUMN, juga UMKM dan koperasi. Sehingga yang disampaikan Pak Menteri tadi 57 sampai 60 juta itu jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dari pengusaha besar dan juga menengah yang jumlahnya hanya 50 ribu. Nah, tadi saya menyaksikan sendiri bahwa MBG ini adalah program yang luar biasa. 30 ribu dapur atau SPPG ini, hitungan kami bisa menyerap sampai 1,5 juta lapangan kerja. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis, sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Keberadaan para pengusaha di bawah Kadin kan ini cukup signifikan untuk kita jadikan sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden sebanyak 8%. Nah, salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah sektor UMKM dan koperasi. Diharapkan kolaborasi Kadin dan pelaku usaha UMKM ini bisa dan mampu berkontribusi besar terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan meningkatkan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar kepada masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan ke 4,5% pada 2029 mendatang. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah aglomerasi. Kepala BP Taskin Budiman Sukatmiko mengungkapkan, dalam program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Para pelaku swasta dapat menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Di mana perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara juga ada dari BUMN negara dalam maupun luar negeri. Kita akan sambungkan dengan pemerintah daerah dan koperasi desa merah putih terutama di dalam produksi pangannya, kemudian juga dalam teknologi pertaniannya. Tadi disampaikan juga sudah ada mulai dari pengolahan sekam padi, waste-nya padi sampai kemudian waste makanan dan segala macam sisa-sisa makanan yang nanti akan dikelola bersama agar pertama dia mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap lapangan kerja, sekaligus juga menekan redam polusi. Lewat program aglomerasi, BP Taskin menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan relatif ke 4,5% pada tahun 2029 mendatang. Dari Jakarta, Niston Sanjaya, IDX Channel.
Emiten pengolahan makanan PT FKS Multi Agro Tbk atau emiten dengan kode saham FISH mengajukan rencana stock split 1:10. Dengan stock split ini perseroan berharap dapat memperluas partisipasi investor dan menjangkau kalangan pemegang saham retail. PT FKS Multi Agro Tbk telah mengajukan rencana pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10. Sesuai peraturan BEI, stock split ini dimaksudkan untuk menaikkan free float saham di pasar. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 30 April 2025 pada RUPSLB 19 Agustus 2025. Para pemegang saham menyetujui pemecahan saham dengan rasio 1:10 dan mengubah anggaran dasar perusahaan khususnya pasal 4 ayat 1 dan 2. Korporat Sekretari PT FKS Multi Agro Tbk Dixon Tandi menerangkan, RUPSLB menyetujui stock split 1:10 sehingga nominal per saham dari sebesar Rp100 menjadi Rp10. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 48% atau sebanyak 4,8 miliar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48 miliar oleh para pemegang saham. Adapun perakhiran tanggal pelaksanaan pemecahan saham ialah 10 September 2025 mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten berkode saham MEDC berhasil mendapatkan perpanjangan masa produksi minyak di lapangan Bualuang, Thailand. Adapun perpanjangan ini berlaku hingga tahun 2035. PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham MEDC secara resmi menerima perpanjangan periode produksi lapangan Bualuang Blok B838 di Teluk Thailand melalui anak usaha mereka, yaitu Medco Energi Thailand atau Bualuang Limited dan Medco Energi Thailand IMP Limited. Perpanjangan masa produksi ditetapkan hingga 23 Oktober 2035. Direktur Utama Medco Energi Roberto Lorato menyebut baik keputusan ini karena dianggap menguatkan komitmen perseroan terhadap keunggulan operasional dan pengembangan berkelanjutan di Thailand. Langkah ini membuktikan penghargaan pemerintah Thailand atas performa dan standar industri perseroan. Pengelolaan lapangan akan terus ditingkatkan melalui investasi untuk debottlenecking, walkover, penjamin keberlanjutan sumur, serta eksplorasi di area sekitar lapangan. Targetnya adalah optimalkan produksi dan maksimalkan nilai aset untuk jangka panjang. Situasi ini memantapkan posisi Medco Energi sebagai seorang pemain kunci di sektor migas regional, memantapkan arah pengembangan jangka panjang dan strategi korporasi yang berkelanjutan. Pasaran juga memastikan bahwa layanan produksi energi akan terus beroperasi dengan standar tinggi yang transparan dan berpengaruh positif bagi pasar energi Asia Tenggara. Tim Liputan, IDX Channel.